Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang umum ditanyakan ya. Banyak yang ditanyakan baik di IG saya ataupun di komentar YouTube ya. Salah satunya ini ya, dari DDSTWN. Jadi beliau ini bertanya, Pak, mengapa oli engine tidak boleh dipakai untuk oli hidrolik dan sebagainya? Biasa saya akan menjawab, tapi saya di sini tidak mewakili siapapun ya. Itu yang jadi perhatian teman-teman, apa yang saya sampaikan ya murni menjadi responsibel saya. Jadi kita akan berdiskusi. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu lah. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini teman-teman, nanti saya akan menjawab juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Khususnya pada saat kita ketemu di lokasi. Jadi penggunaan oli yang misalkan, Pak, kalau oli Komatsu kan sekarang 500 jam ya. Kalau misalkan saya menggunakan oli yang bukan Komatsu, bukan genuine, apakah bisa misalkan jadi 2,5 atau berapa gitu ya? Nanti akan saya jawab teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap simak videonya sampai selesai. Perhatikan bahwa setiap factory, setiap pabrikan ya, alat ya, seperti Komatsu misalkan, itu pasti mengeluarkan buku OMM. Buku OMM ini adalah buku panduan perawatan dan pengoperasian, di mana ya pada saat kita melakukan perawatan kita harus mengacu kepada OMM tersebut. Bukan OMM aja sih yang dikeluarkan ya, ada partbook, nanti ada servis manual atau shop manual ya. Kalau servis manual lebih ke apa namanya, cara kerja sistem, troubleshooting dan lain sebagainya lah teman-teman. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi OMM ya secara umum mengalami perubahan. Tentu OMM tahun yang 10 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda teman-teman. Jadi yang mengalami perubahan di OMM itu adalah, pertama adalah model unit atau tipe unit terbaru itu pasti akan berbeda dengan tipe unit yang lama. Misalkan PC200 strip 6 tentu berbeda OMM-nya dengan PC200 strip 10 yang sekarang ya teman-teman. Ada hal-hal yang Komatsu tambahkan, ada hal-hal yang dikurangin ya. Pertanyaan ini kalau ditanyakan 20 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, saya jawab enggak juga. Sekali lagi, jika pertanyaan ini dijawab 10 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu, saya pasti enggak. Oli engine itu bisa digunakan untuk oli mesin, oli transmisi, oli hidrolik, oli final draft ya. Nah, ini contoh kita bukakan ya teman-teman. Ini adalah ini adalah OMM unit doser D85 strip 2 ya. Ini yang tipe lama, perhatikan. Nah, ini. Di sini di tabel ini teman-teman sudah jelas ya. Pertama di sini adalah proper selection of fuel, coolant dan lubricant, dan tabel ini sering ditanyakan. Saat ini pun kalau saya ketemu dengan para customer ya, ini sering menanyakan tabel ini. Dan saya jawab, Pak, OMM ini itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Untuk unit yang terbaru, nanti ada D85 strip 15 misalkan, atau doser yang lain 31PX, D31PX ya, yang strip 12 misalkan, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi harus mengacu pada OMM. Nah, kalau unit Bapak ini ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Pertama perhatikan gini, kind of fluidanya adalah engine oil. Kok berarti engine oil ini mempunyai range yang sangat luas. Ini zaman dulu ya teman-teman, sekali lagi. Jadi ada powertrain ya bisa menggunakan engine oil, final draft menggunakan engine oil, hydraulic system malah menggunakan engine oil ya. Di sebelahnya ini ambient temperatur. Jadi ada SAE 10, ada SAE 10W30, ada SAE 15W40. Jadi zaman dulu itu oli hidrolik aja umumnya itu menggunakan SAE 10. Yang kita tahu bahwa jenis ini adalah jenis oli untuk engine oil ya. Jadi pemahamannya gitu teman-teman zaman dulu. Tapi yang sekarang teman-teman perhatikan, teknologi sekarang oli itu mengalami riset ya, hampir sama dengan darah kita, blood atau darah kita. Mungkin zaman dulu darah kita itu merah ya, semua bisa ya teman-teman, bisa dipakai untuk untuk donor darah misalkan. Teknologinya zaman dulu kedokteran ya, selama darah merah mungkin bisa dipakai ya. Tapi sekarang teknologi sekarang itu, kalau saya sering PMI ya di perusahaan, 6 bulan sekali lah kita ambil donor darah gitu dari PMI. Itu ternyata dari saya tanya petugasnya,
bahwa sekarang itu tidak sembarangan, walaupun misalkan sama-sama satu keluarga, anak, istri, suami misalkan, itu tetap dilakukan, dicek dulu darahnya. Kalau golongan darahnya beda, ya nggak bisa dibuat untuk donor darah ya teman-teman. Nah itu bahasa mudahnya gitu. Oli pun juga sama. Oli mengalami perkembangan teknologi riset, inovasi. Zaman dulu mungkin seperti gini teman-teman ya. Jadi engine oil ranknya lebih luas, jadi digunakan untuk powertrain, digunakan untuk hidrolik sistem. Akan tetapi untuk yang sekarang, perhatikan teman-teman ya, akan saya update untuk doser D85EX ya. Ini strip 15, EX atau PX strip 15. Perhatikan di OMM-nya sendiri, di bagannya atau di tabelnya, fluida yang digunakan atau fluida tipenya itu sudah berbeda, bukan hanya engine oil lagi untuk semua, tapi untuk engine oil pan yang menggunakan engine oil. Akan tetapi untuk powertrain oil itu menggunakan TO ya, atau transmisi oil, ada TO10 atau TO30. Sama Finland Drive juga menggunakan TO30 teman-teman, bukan lagi tipe jenis engine oil. Hidrolik sistem ini lebih luas ya teman-teman, bisa menggunakan powertrain oil, hidrolik oil, engine oil. Akan tetapi di Indonesia saat ini itu kita disarankan oleh distributor itu menggunakan tipe HO46 atau hydrolic oil, baik itu di eskavator, di doser ya, ataupun di wheel loader. Jenis ini menggunakan hydrolic oil. Nah sekarang yang akan saya jawab adalah tentu teknologi yang sekarang ya teman-teman. Dan ini pun jawaban saya tidak bisa dianggap 10 tahun lagi yang akan datang, bisa jadi beda ya, karena yaitu akan mengalami perubahan, akan mengalami riset teknologi, inovasi ya teman-teman. Jadi akan saya jawab sekarang. Oke. Untuk engine oil sendiri teman-teman bisa lihat di video ini, silahkan perhatikan baik-baik. Terus untuk saya anggap teman-teman udah tahu ya. Untuk engine oil silahkan tonton dulu videonya. Oke, di sini saya akan bukakan ini ya teman-teman. Di sini ada outline of oil, fuel and coolant. Di bagian 1, 2, 3 di sini dituliskan bahwa never mix oil of different grade and brand. Jadi jangan pernah mencampur oli dengan perbedaan grade dan brand. Ya, itu sudah jelas. Walaupun teman-teman misalkan menggunakan oli engine dicampur dengan oli transmisi, yaitu tidak diperbolehkan ya. Ini bahasa OMM ya teman-teman, bukan bahasa saya. Ini yang sering ditanyakan juga. Ini saya bilang, Pak, ini udah teknologi yang lama. Jawaban saya pasti seperti gitu. Kenapa? Komatsu di OMM-nya tersebut ya, tipe lama itu menyarankan bukan hanya 13 ya, 20 merek. Perhatikan ya teman-teman, ada banyak ya. Sebentar, nah ini nih, ada 20 merek ya. Ada Venjoil, Petronas, Selsan, Texo, Total lain sebagainya lah. Ini di OMM tipe lama. Ini sudah tidak berlaku lagi sekarang ya teman-teman. Kenapa? Perhatikan alasannya. Pertama, untuk Komatsu pun, genuine Komatsu nomor 1 ini ya, oli dengan tipe EO 10 CD atau EO 15 40 CD sudah tidak ada lagi. Setahu saya sudah tidak ada lagi, sudah tidak diproduksi lagi ya. Jadi sekarang udah pakai oli yang ini. Iya, pakainya udah DH1 atau C1 ya. Jadi sudah mengalami perubahan yang lebih bagus lah. Ya, jadi jangan disamakan ya teman-teman. Ya sekarang mengacu kepada teknologi yang sekarang. Jadi tetap berpanduan pada OMM unit tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan yang sekarang sudah tidak ada lagi rekomendasi untuk di luar yang dijual di luaran ya teman-teman. Tapi Komatsu sudah mengupdate di rekomendasi terbaru di OMM-nya, teman-teman silakan cari bahwa ketika menggunakan oli yang dijual bebas selain oli asli Komatsu, ya silahkan hubungi distributor Komatsu di tempat Anda. Nah kalau di Indonesia ya kita ke PT United Tractor sebagai distributor asli Komatsu ya untuk rekomendasi oli. Nah saya tidak bisa menjawab karena saya tidak mewakili itu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman rekan-rekan yang bertanya ya nanti akan diarahkan ke bagian khusus ya. Nanti ada TO technical officer, ada technical analysis, ada quality assurance, banyak ya jabatan-jabatan di UT ya teman-teman. Kalau saya kan hanya helper atau mekanik junior, tentu bukan responsibel saya ataupun bukan bidang saya untuk menjawab itu ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang bisa ya begitulah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oli hidrolik oil yang dikeluarkan Komatsu, kita akan buka sedikit. Nah ini teman-teman bisa lihat di sebelah.
Ntar ini untuk hydraulic oilnya, saya akan di bagian ini aja ya teman-teman ya. Jadi fitur oli engine dengan oli hidrolik dengan oli transmisi itu agak sedikit perbedaan ya, karena terkait komponen itu sendiri. Di sini untuk HO46 sendiri ya, Komatsu menyarankan tuh ada berbagai macam jenis ya. Produk name-nya ada abrasive proof hydraulic oil, ada Com Hydro MV, ada Com Hydro HE, banyak ya di sini teman-teman. Nah, ini fiturnya ya. Salah satu fitur oli hidrolik ini sebenarnya umum aja. Secara umum ya, ada high glue resistant, foam strong oil film, and framed gailing and early stage wear of hydraulic equipment lah. Jadi high glue resistant ya, tahan terhadap tekanan atau beban ya yang tinggi, terus juga melindungi sebagai oli film ya, dimana mencegah luka pada saat digerakkan awal atau keausan awal pada hydraulic equipment. Ini salah satu kelebihan dari oli hidrolik. Kalau untuk adiktif yang digunakan, jenisnya ataupun apanya yang digunakan itu saya juga tidak tahu ya teman-teman. Tapi ini silakan teman-teman bisa baca sendiri fungsi dan fiturnya. Jadi berbeda ya. Nah, di sini kelebihannya Komatsu adalah lihat tabel ini. Di sini ada tabel less oil deterioration ke atas sama low resistant performa high ya. Untuk Komatsu komersial hidrolik, dia ada pressernya di 30 MPa ya teman-teman, di 30 MPa, atau kalau di kilogram kan itu 300 kg saja. Akan tetapi high glute-nya untuk genuine oil Komatsu hydraulic oil itu bisa bertahan sampai 40 MPa atau 400 kilo. Lebih tepatnya mungkin sebentar di sini ada ya. Nah, di sini. Jadi kalau general purpose oil filter high wear resistant is applicable at high pressure 42 MPa atau 420 kg. Ya, nanti superior oxidation stability and prolonged service life of machinery. Jadi apa namanya ya, tahan terhadap stabil terhadap oksidasi dan umurnya lebih panjang lah teman-teman. Jadi perbedaan spek, perbedaan yang dibuat, komponen berbeda sehingga oli yang digunakan pun berbeda antara engine, transmisi dan oil. Ini teknologi yang sekarang ya teman-teman. Mungkin ini akan berbeda lagi 10 tahun yang akan datang. Beda lagi nanti, mungkin bukan HO46 lagi ya. Nanti ada apa lagi gitu, karena ya pasti akan mengalami perubahan seiringnya dengan teknologi unit itu sendiri. Teknologi unit itu sendiri di transmisi aja kan dulu kita pasti pakai drag drive. Terus sekarang udah pakai hydroshift sama power shift transmission. Itu pasti akan berbeda olinya. Karena apa? Komponen yang digunakan kan berbeda. Kalau drag drive itu kan kita menggunakan oli yang gear-gear ya. Kalau untuk power shift ya udah sebagian ada disklat dan lain sebagainya. Jadi akan berbeda. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan penggunaan oli yang di luar. Kalau saya bukan saya tidak mau jawab dan bukan saya tidak bisa jawab teman-teman ya. Ketika seperti gini, itu kenapa? Karena oli ini bisa mengakibatkan fatal ya terhadap komponen. Kalau olinya speknya berbeda dan lain sebagainya, itu apa namanya, taruhannya beresikonya besar ya teman-teman, karena berhubungan dengan komponen itu sendiri. Dan kita tahu bahwa kalau oli itu kan seperti darah kita ya. Kalau darah kita sembarang, misalkan darah saya A diisi O misalkan, ya nggak bisa. Tentu nanti tidak bisa mix lah ya. Pertanyaan ini sebenarnya kalau untuk oli di luar Komatsu ya tidak disarankan ya kalau menurut saya teman-teman. Apalagi saya bikin video kayak gini repot ya. Takutnya nanti dijadikan standar, jadikan acuan ya. Oh Pak, kata The Mechanic HE yang ada di YouTube bisa kok pakai oli ini. Nah, itu saya nggak mau seperti gitu ya teman-teman. Ya karena mohon pengertiannya lah. Sampai saat ini saya masih terikat aturan perusahaan ya. Ya masa kita ada Komatsu genuine oil, oli Komatsu yang benar-benar untuk unit Komatsu, kok saya merekomendasikan merek lain, kan kurang elok ya. Ntar leher saya bisa patah. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk penggantian oli menjadi setengah itu kalau di OEM Komatsu dua hal ya. Pertama ya ini terkait kadar sulfur teman-teman ya. Jadi itu bisa setengah dari jadwal regulernya ataupun seperempat dari jadwal regulernya adalah dengan kandungan sulfur. Nah, ini sudah saya jelaskan di video ini. Silakan teman-teman tonton biar lebih lama, biar nggak lama. Yang kedua, yang menjadikan standar adalah acuannya di OEM mengatakan bahwa use API classification CD as engine oil and if
API klasifikasi CC ya, CC gitu. Reduce the engine oil change interval to half. Jadi maksudnya di OMM ini adalah dikatakan bahwa jika di standarnya itu menggunakan oli dengan klasifikasi CD, kemudian kita mengisi olinya dengan klasifikasi CC, artinya di bawah grade-nya, maka olinya disarankan untuk diganti menjadi setengah. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengatakan, Pak, saya menggunakan tipe oli merek A, nanti saya ganti setengah misalkan. Ya nggak begitu ya teman-teman. Itu harus dilakukan analisa dan lain sebagainya, ada PAP, ada lab dan lain sebagainya ya. Tetap mengacu kepada OMM masing-masing unit ya teman-teman, dan mengacu kepada saran dari distributor gitu. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan itu ya silahkan tanya ke distributor masing-masing ya teman-teman di tempat Anda. Oke, semoga bisa menjawab. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan apapun ya teman-teman. Di sini saya hanya coba membantu. Nanti kita akan jawab pertanyaan lain. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Jangan lupa ngopi.